Ada sukacita, amin. Shalom Immanuel Community. Shalom Mahanaim. Jadilah dahsyat, penuh semangat karena Tuhan beserta. Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita. Kaulah kuatku, yes. Haleluya, mari bertepuk tangan. Mari tinggikan nama Yesus yang Raja di atas segala raja. Januari ini di minggu yang keempat, gak terasa. Dan saya tahu dan saya percaya bahwa kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat-saat ini. Ya mungkin ada pergumulan yang terlalu lama, tapi biarlah kita selalu berpengharapan pada Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun kesesakan itu ada, tapi biarlah kita melihat kita punya Allah
yang besar, yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima kemenangan yang dari-Mu Tuhan. Bahkan silih berganti masa yang kami lewati. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang kami sudah lewati. Baik alam juga sedang bergejolak. Baik perekonomian dunia juga sedang bergejolak. Tetapi kami menerima kemenangan dari Tuhan. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan yang punya, Allah yang berdaulat atas umatnya. Engkau Allah yang berkuasa atas kami Tuhan. Sehingga kami siap memasuki dimensi yang baru, di mana kami akan mengalami perubahan-perubahan sesuai rancangan Tuhan. Melewati masa-masa krisis di tengah-tengah dunia yang sedang menghadapi krisis. Kami percaya Tuhan, campur tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Bahkan akan membawa kami kepada kemenangan lebih daripada pemenang. Sampai pada hari di mana Engkau datang kali yang kedua. Mengangkat kami setiap anak-anak-Mu yang tetap setia datang melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu bila Roh Kudus yang melawat hati, pikiran, roh, jiwa kami. Sehingga kami tetap takluk di bawah kuasa-Mu Tuhan. Yang membawa kami kepada satu pengertian yang benar lewat firman-Mu. Dan kami diberikan kekuatan untuk dalam bertindak. Sehingga kami diberikan satu damai sejahtera dan kemenangan dan sukacita yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman, urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa salib-Mu Tuhan. Sehingga pemberitaan firman-Mu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, minggu ini adalah momen yang spesial. Karena saya katakan momen yang spesial di mana kita beribadah kepada Tuhan. Dan juga momen di mana teman, sahabat dan saudara kita sedang merasakan kebahagiaan bersama dengan keluarga yang makan, bahkan yang sudah merayakan dan sedang merayakan tahun baru Imlek. Amin. Jadi sukacita ini benar-benar hari ini adalah melimpah sekali. Dan inilah menjadi harapan-harapan kita supaya sukacita itu benar-benar bisa stabil, terbangun terus-menerus karena kita ada di dalam Tuhan. Saya sangat bangga sekali melihat jemaat Tuhan di mana ada hari momen-momen hari raya besar tetapi tidak pernah melupakan Tuhan. Amin. Selalu memberikan waktu kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kekristenan sudah menaiki level yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa kekristenan khususnya di gereja kita sedang siap masuk kepada dimensi yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya diberikan satu tema dimensi baru di tengah krisis. Kalau kita belajar apa yang dimaksud tentang dimensi jemaat Tuhan, kalau kita belajar memasuki bulan Maret 2020 yang lalu, manusia dan dunia mengalami dimensi yang baru. Suatu dimensi yang benar-benar baru. Kenapa dikatakan baru? Karena ada hal yang kita tidak duga terjadi. Membuka tahun 2020, banjir dadakan terjadi di beberapa tempat di bumi. Bahkan itu potensinya sangat besar dan kerugian sangat luar biasa. Mungkin hal ini belum sempat membuat kita belum memahami, tetapi lalu kemudian situasi yang berubah dengan cepat datangnya satu peristiwa COVID-19 yang dimulai dari negara Cina, lalu masuk ke negara Eropa dan Amerika. Padahal itu adalah negara-negara maju yang begitu hebat dalam teknologi, dalam kecanggihan. Para ahli profesor, mereka punya hal-hal yang luar biasa menangani segala hal perkara termasuk virus. Tetapi hal itu tidak akan membedakan.
Membuat benar-benar dunia merasakan bahwa itu sama. Bahkan pada saat itu 2 tahun yang lalu, orang-orang yang merasa mereka punya harta yang banyak, uang yang banyak, kekuasaan, tidak bisa berkata apa-apa. Karena benar-benar dilanda dengan satu proses yang begitu dahsyat. Dan tidak sampai di situ. Lalu terjadi lagi perang Rusia dan Ukraina. Dan mengalami perlambatan ekonomi yang masif. Dan itu ternyata mempengaruhi situasi makroekonomi banyak di negara. Bahkan Bapak Presiden Jokowi, para menteri sudah menganalisa, sudah menanggapi bahwa 2023 ini adalah masa yang gelap. Ada banyak negara-negara yang sedang ngantri untuk minta bantuan dari IMF. Supaya negaranya bisa tetap maju, supaya negaranya tetap bisa bertahan. Nah, inilah yang merupakan menjadi satu dimensi yang baru, di mana kita yang tidak pernah terjadi dari beberapa abad yang lalu, tetapi terjadi saat ini, yang membuat adalah sesuatu yang baru, dan membuat sesuatu perubahan-perubahan yang kita tidak sadari. Pernahkah Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia teknologi? Di puluhan tahun yang lalu, kalau menganalisa anak dalam kandungan itu masih memakai 2 dimensi. Itu hanya mengerti bahwa anak itu ada dan hidup. Lalu berkembang ke 3 dimensi, mengetahui gerak langkah anak itu. Lalu berkembang ke 4 dimensi, mengetahui bahwa anak itu beban, beratnya, tinggi dan segala macam. Tapi sekarang yang kita sudah terima adalah 5 dimensi. Di mana bisa menganalisa anak itu sakit apa, bagaimana kondisinya, bagaimana nanti dia setelah lahir, apakah dia layak untuk normal atau tidak. Itu sudah dimiliki kecanggihan di teknologi sekarang. Bahkan di dunia internet, Bapak Ibu mungkin dulu hanya mengerti namanya 2G. 3G, sekarang kalau pakai 3G nggak bisa lagi internet ya kan? Sekarang 4G, bahkan sudah disiapkan namanya 5G. Ini adalah satu dunia yang baru, di mana memasuki satu dimensi yang baru, di mana kita tidak bisa mengatakan, tidak bisa mengikuti. Dan itu diakibatkan adalah karena ada satu krisis membuat dimensi itu terjadi, saudara. Krisis yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan peristiwa yang merosot sehingga keputusan harus diambil berpotensi buruk kepada usaha dan aspek kehidupan. Jadi sebenarnya saat krisis itu terjadi ada banyak hal yang baru, ada banyak hal yang sebenarnya yang cukup berisiko yang harus kita jalani. Nah, bagaimana kita menghadapi namanya dimensi yang baru? Kalau kita menghadapi satu krisis, karena biasanya orang yang sudah menghadapi krisis hanya 2 kemungkinan yang dia miliki respon. Yaitu respon yang pertama adalah menyerah, terpuruk dan menyalahkan orang lain. Respon yang kedua adalah bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, setelah melewati 2 tahun yang lalu COVID-19 yang melanda seluruh dunia, ada banyak perusahaan-perusahaan yang besar juga kolaps, bangkrut, gulung tikar. Tetapi tidak sedikit juga anak-anak Tuhan, bahkan banyak anak-anak Tuhan yang mereka punya usaha tetap stabil. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berarti disitulah kita lihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Namun kita tidak bisa menutup mata. Dunia sedang memasuki namanya dimensi yang baru. Lewat krisis ini, sehingga dunia membuat tatanan yang baru. Sehingga nanti kita tidak menyadari, karena akibat daripada perang Ukraina, energi jadi sangat langka. Ada beberapa negara merasa ini sesuatu yang sangat membuat mereka sulit. Karena energi adalah satu kebutuhan yang sangat pokok di negara-negara maju. Mulai dari dapur sampai ke ruang tamu, sampai ke ruang pribadi harus memiliki energi listrik. Supaya apa? Supaya bisa mencukupi segala kebutuhan. Nah, kita lihat saudara kasih dalam Tuhan,
Namun kita harus tahu bahwa hal yang kita pilih dalam menghadapi krisis itu adalah bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Amin. Makanya tidak sedikit saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang menjadi inspirasi karena melewati masa-masa yang sulit beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya sampai sekarang juga sedang terjadi. Namun kalau kita lihat yang paling sangat diekspos itu adalah satu peristiwa yang paling besar di 2021. Ada banyak orang-orang yang kita sayangi juga, orang-orang yang keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang menurut bayangan kita tidak mungkin pada saat itu mereka harus meninggalkan kita. Tetapi itu terjadi. Itu membuat semua jadi membuat satu tekanan bagi hidup sebagai manusia yang harus melakukan segala hal di dalam hidupnya. Namun perlu kita menyadari Bapak Ibu jemaat Tuhan, krisis tidak pernah hadir sendirian. Dicatat baik-baik. Krisis selalu mempunyai dimensi yang lain. Membuka jalan dan kesempatan bagi kita untuk bangkit. Membangunkan diri meraih keberhasilan masa yang akan datang. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 18 demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Jadi kalau ada orang-orang sekitar kita mulai terjebak lewat masalah yang kita hadapi, lewat krisis ini, maka mereka sebenarnya sedang tidak memahami firman Tuhan. Karena sesungguhnya kita harus menyadari bahwa lewat krisis itu terjadi, Tuhan sedang ada di sana. Tuhan sedang melakukan rencananya di sana. Makanya kita lihat setelah melewati proses yang paling fatal 2 tahun yang lalu, 2020 sampai 2021. Di situ akan mulai teruji semuanya, siapa yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, siapa yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka akan kelihatan responnya kepada Tuhan. Dan hasilnya mulai 2022 pertengahan kita lihat respon itu sudah mulai kelihatan. Dan sampai sekarang kita lihat jemaat Mahanaim mulai bertambah dan bertambah dan bertambah. Semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ini merupakan satu bukti lewat proses masa dimensi yang gelap di masa lalu membuat kekristenan kita bukan semakin terpuruk, bukan semakin menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan orang lain, menyerahkan situasi, tetapi justru mulai bangkit membangun diri sendiri, mengambil satu tindakan-tindakan yang sangat sederhana supaya kita tetap berdiri kokoh dan menjadi tetap inspirasi bagi keluarga dan teman-teman sahabat. Amin. Karena banyak juga jemaat kita yang mengalami kehilangan keluarga yang dia sayangi. Tetapi banyak juga di antara mereka yang melewati masa krisis itu bahkan hampir mempertaruhkan nyawa. Tapi karena mereka punya sukacita dari Tuhan, mereka tetap melewati proses itu dengan kekuatan dari Tuhan. Bahkan menjadi kesaksian yang membangun semangat bagi orang-orang sekitarnya. Amin. Inilah yang kita harapkan. Karena kekristenan itu diperhadapkan dalam penderitaan. Saat ini itu adalah satu proses di mana kita sedang dipersiapkan untuk menerima kemuliaan yang akan datang. Amin. Jadi jangan pernah karena lewat penderitaan justru meninggalkan gereja, meninggalkan iman, meninggalkan ketuhanan, meninggalkan komunitas. Hati-hati. Ini adalah merupakan satu proses yang Tuhan izinkan kepada kekristenan. Supaya mereka diuji. Supaya mereka benar-benar murni. Menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Yang kuat menghadapi segala sesuatu. Karena sudah dinubuatkan di kitab Timotius. Akhir zaman keadaan itu bukan lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan dikatakan hari itu adalah hari-hari yang jahat. Sehingga proses sebelum masa itu terjadi, Tuhan sedang membentuk kita, membuat karakter kita kuat, supaya di saat ada pun penyesatan terjadi, ada pun penderitaan yang berat terjadi menghadang kita, kita tetap berkata, Tuhan,
aku mengasihimu, amin. Aku akan tetap bersyukur. Aku akan tetap memuliakanmu. Kenapa? Karena di bumi ini hanya sementara, amin. Tapi yang akan kita alami nanti adalah satu kebahagiaan yang kekal, adalah di sorga yang kekal, amin. Itulah yang dikatakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita hadapi saat ini. Kita lihat saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan filosofi hidup. Menyelesaikan krisis itu suatu pilihan. Kita bisa merespon dengan mengasihi diri sendiri dan terus hanyut dalam krisis, atau bangkit untuk masuk hidup dalam dimensi baru. Jadi kalau ada persoalan-persoalan dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa kita bisa menghadapinya. Karena Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, melebihi segala keterbatasan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita di saat kita menghadapi beban itu. Bahkan orang-orang yang kita sayangi pun, yang kita belum rela, Tuhan panggil kembali ke surga. Bagaimana kita? Apakah kita langsung mengurung diri ke kamar, menangis, terseduh-seduh? Sampai kapan? Pertanyaan demikian. Kalau satu hari itu wajar, manusiawi. Jangan sampai lebih dari sekali 24 jam. Nanti datang polisi ya. Seperti anak kehilangan kan, kalau kita melapor setelah sekali 24 jam baru bisa diperkarakan untuk ditelusuri. Artinya adalah memang secara manusia kita akan mengalami namanya emosional. Mengalami masa-masa itu, kehilangan. Tetapi lihatlah bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang mulia, yang lebih besar yang akan kita dapatkan setelah segala sesuatunya di bumi ini berlalu. Katakan amin. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu kita masuk kepada dimensi yang kita katakan tadi adalah dimensi yang baru. Di dalam dimensi yang baru ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita harus hidup menerima segala perubahan dan menghadapi segala perubahan. Tadi saya sudah mendeskripsikan sedikit bagaimana perubahan-perubahan dunia karena dilanda oleh krisis. Tetapi di sisi lain akhirnya teknologi mengimbangi segala hal masalah-masalah itu. Semua supaya memudahkan segala sesuatunya. Bagaimana dunia teknologi semuanya dipermudah. Bahkan mungkin tahun 2045 tinggal dibayangkan aja, apakah saya di situ sudah punya cucu, atau saya sudah punya mantu, ataukah saya di situ sudah di tangan kanan Allah surga. Amin. Itu diprediksikan dunia secara global akan terintegrasi dengan satu digital internet. Jadi segala sesuatu itu, segala aktivitas kita itu adalah harus terhubung dengan internet. Mungkin transportasi juga, apapun yang kita pakai. Jadi makanya saya melihat nubuatan di akhir zaman, di saat nanti agama baru muncul yang menguasai perekonomian dunia, mereka akan memegang kunci sistem ini. Jadi suatu ketika negara tidak mau mengikuti peraturannya, maka dia akan menghukum dengan sistem yang mereka pegang. Kenapa? Karena semua terintegrasi dengan satu aturan yang bisa diatur dengan satu kekuasaan. Nah, itu perubahan yang harus kita hadapi. Makanya yang perlu kita banggakan adalah iman kita. Jadi jangan terlalu bangga kalau handphone selalu berganti. Ingat, handphone itu akan selalu berganti. Mobil baru, rumah baru itu tidak akan mempengaruhi hal-hal yang dijanjikan oleh firman. Tetapi firman, iman, bagaimana respon kita dengan Tuhan itu terus yang harus diperbaharui. Amin. Kalau kita terjebak dengan apa yang dunia tawarkan, maka kita akan rasanya lelah dan capek. Kenapa? Karena memang itulah keinginan dunia, supaya kita mulai terjebak kepada sistem yang ada. Suatu ketika kita tidak menyadari, kita tergantung kepada masalah itu. Lalu kita tidak bisa lagi mengintervensi. Kita tidak bisa lagi berkata tidak. Bahkan suatu ketika masa itu terjadi,
maka akan banyak orang-orang yang tidak beriman, yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh akan meninggalkan imannya. Karena dia sudah terikat kepada satu keinginan yang dunia tawarkan pada waktu itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi perubahan untuk masuk dimensi baru itu akan cenderung namanya perubahan. Kita harus meninggalkan segala kebiasaan yang lama dalam bertindak, memperlengkapi diri dengan segala upaya atau jadi korban. Misalnya contohnya, sekarang dunia bisnis sekarang selain kita harus ikut terlibat, berperan, keluar masuk, bawa barang dan sebagainya. Tapi sekarang ada banyak aplikasi yang sedang ditawarkan oleh dunia internet untuk mempermudah, mengakses dan menjual beli barang-barang yang kita miliki untuk menjadi alat transaksi. Nah, kalau kita nggak gunakan ini, maka kita ketinggalan. Kita akan selalu menangis terduduk. Karena sekarang kalau kita pakai seperti zaman dulu, nunggu di toko gitu, akan sulit dapat peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi mulai mempromosikan apa yang kita kerjakan. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ya kan? Ada banyak yang ditawarkan untuk mempermudah melakukan hal-hal itu adalah perubahan. Kalau kita tidak bisa menerima itu, maka kita akan selalu berjalan di tempat. Bahkan gereja kita Mahanam ini sudah sampai ke Australia, ke Amerika. Lewat apa? Lewat media itu. Di-upload di Instagram, di-upload di WhatsApp, di-upload di Facebook. Orang-orang luar semua tahu bahwa Mahanaim ada di Semarang. Amin. Itu adalah satu perubahan. Makanya kita tidak boleh kaget dengan hal itu. Kita mulai belajar dan mengikuti sistem itu. Bahkan ada banyak teman-teman saya yang sangat berhasil, pendapatannya melampaui dari pendapatan yang biasa. Dia hanya bekerja sama dengan aplikasi. Dia di rumah hanya nitip pesanan lalu kirim, titip pesanan lalu kirim. Orang yang datang. Luar biasa zaman ini, saudara. Kalau kita tidak mengikuti itu akan mengalami satu keterlambatan di dalam dunia usaha kita. Nah, kita lihat di tengah krisis kita akan mengambil di Alkitab ada satu pelajaran yang sangat baik. Kita buka di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 7. Bagaimana perjalanan murid-murid Yesus, mereka juga pernah mengalami namanya masa krisis. Bapak Ibu boleh menyimak, saya akan bacakan saja. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai di danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Apa yang kita ambil dalam satu peristiwa ini? Di mana saat itu murid-murid sebelum mereka terpilih menjadi pelayan muridnya Tuhan, murid-muridnya Yesus, mereka sudah melakukan pekerjaan dikatakan pagi, siang dan malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Itu menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami namanya krisis. Padahal mereka itu sudah ahli di dalam mengambil ikan, menjala ikan. Udah mereka tahu titik mana dan lain sebagainya, udah terbiasa. Karena itu memang adalah dunia pekerjaan mereka. Ada di sini yang melakukan pekerjaan yang tidak tahu apa itu pekerjaannya? Tidak mungkin. Pasti dia tahu. Tetapi dikatakan mereka waktu Yesus sedang mengajar di
di pinggir pantai, lalu kelihatanlah 2 perahu itu sudah pulang dan tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan saudara, kita yang sudah bekerja keras, melakukan yang terbaik, berusaha membuat marketingnya, pemasarannya, membuat segala macam dan yang terbaik. Tetapi kita lihat kita tidak mendapatkan apa-apa yang diharapkan ekspektasi kita. Lalu apa yang terjadi? Yesus melihat ke sana. Inilah kemahatauan Allah kita yang kita sembah. Dia melihat pada dia sedang dikerumuni banyak orang sedang mengajar. Tapi dilihat ada 2 perahu sedang datang ke pinggir pantai. Kalau mungkin kita kasat mata secara manusia terbatas, kita tidak tahu kalau mereka sedang tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Yesus tahu, amin. Karena dikatakan itu dari kejauhan Yesus melihat. Lalu Yesus datang masuk ke perahu itu dan berkata, mari tebarkan. Yang pertama dikatakan mari masuklah lebih dalam. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu perubahan bagi mereka. Di mana mereka sudah melakukan hal-hal biasa menjadi satu kebiasaan, rutinitas. Udah tahu mana mendapatkan ikan, jam berapa bekerja, jam berapa pulang, jam berapa ini hasilnya sudah tahu. Tapi pada saat itu merupakan sesuatu di luar dari rencana mereka. Yesus hanya katakan, mari masuk bertolaklah lebih dalam. Berbicara adalah mengajak murid-muridnya supaya mengikuti perintah daripada Allah. Supaya mereka masuk lebih dalam sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya adalah saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dimaksud dengan di situ? Kalau mereka tidak mengikuti apa yang dimaksud Tuhan, masuk lebih dalam, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa yang dikatakan mendapatkan ikan yang banyak, yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini, kata di dalam situ saya membuat satu aplikasian adalah yang pertama kita akan melihat di dalam Mazmur bertolak ke dalam adalah berbicara tentang masuk ke dalam firman Tuhan. Karena kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 4a dikatakan setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lalu kita lihat apa yang dimaksud di sana. Ini berbicara tentang bahwa orang-orang percaya kalau mau melewati masa krisis, mereka harus masuk lebih dalam kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh, tetapi ia memiliki ataupun ia kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi saya membuat pengaplikasian kata yang dimaksud ke dalam, lebih dalam lagi adalah lebih dalam masuk kepada firman Tuhan. Ada beberapa hal yang kita pahami masuk lebih dalam kepada firman Tuhan. Yang pertama adalah seperti pohon di tepi aliran air selalu ada kesegaran. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam firman Tuhan dan lebih dalam lagi belajar, merenungkan, baca firman dan melakukan, maka hidupnya seperti pohon air yang tidak pernah terpisah. Seperti pohon yang tidak pernah terpisah dengan air, dengan sumber itu. Sehingga akan selalu mengalami namanya kesegaran. Dan yang selanjutnya kita lihat adalah yang kedua adalah menunjukkan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Walaupun banyak hal yang terjadi, banyak masalah yang terjadi, bahkan dunia sedang bergejolak, percayalah. Anak-anak Tuhan yang selalu dalam memahami, mengerti dan melakukan firman Tuhan, mereka akan selalu mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah mungkin pernah saksikan saudara. 2 tahun yang lalu saya itu ada satu biaya yang saya harus selesaikan itu, masih ada kurang 1 tahun lagi saudara. Saya hampir bisa dikatakan secara manusia distres karena terjadinya COVID-19 itu, sehingga ada banyak yang sudah biasa kita mendapatkan berkat dalam pelayanan itu harus diputus, baik di sekolah-sekolah tidak boleh masuk.
Tetapi pada saat itu saya hanya percaya kepada Tuhan, apa yang kau sudah berkati di awal, Tuhan akan menolong. Dan puji Tuhan, walaupun hal-hal yang sangat sederhana, kebutuhan itu bisa terselesaikan. Artinya adalah kekristenan tidak akan pernah bisa dihambat oleh badai dan segala persoalan sekalipun kalau mereka kuat dan mendasar di dalam firman. Amin. Walaupun tidak wow, tapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Jadi jangan pernah kalau masalah itu membuat kita menjadi sesuatu hal yang membuat kita lebih parah daripada yang lain. Tidak. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi lebih dalamlah kepada bagaimana kita memahami, mengerti firman Tuhan. Yang selanjutnya adalah tidak pernah layu daunnya, selalu ada sukacita. Haleluya. Bapak Ibu luar biasa. Saya perhatikan walaupun melewati 2 tahun yang lalu masa pandemi, tetapi tetap sukacita. Amin. Walaupun mungkin dapurnya pas-pasan ya. Pas mau makan dilihat, wah pas tidak ada, tiba-tiba lalu pas ada gitu. Dan saya mengalami itu saudara kasih. Tetapi apa? Saya tidak pernah kehilangan sukacita. Kenapa? Karena saya selalu dikuatkan lewat firman Tuhan. Saya selalu diberikan pencerahan lewat firman Tuhan. Karena itu bayangan saya, penderitaan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Sehingga saya membuat sangat dikuatkan dan sangat terhibur, amin. Saya berkata, hanya berapa tahunkah di dunia ini penderitaan itu dibandingkan sukacita yang akan saya terima dari Tuhan. Dan itu membuat saya tetap bersukacita. Dan yang selanjutnya, jika kita tetap ada di dalam firman Tuhan dan masuk ke dalam firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, artinya selalu ada solusi. Saya katakan bahkan kami hamba-hamba Tuhan tidak pernah mengajarkan menjadi orang Kristen tidak ada masalah, tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi setiap orang yang beriman kepada Tuhan, masalah sebesar apapun pasti ada solusinya. Katakan amin. Makanya ada satu prinsip psikolog ataupun filosofi dalam kekristenan, masalah besar diperkecil, masalah kecil di minimal, dan masalah yang paling kecil hilang karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Amin. Kalau orang dunia berbalik, masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar wow menjadi fatal. Jadi kita harus punya satu cara berpikir yang berbeda. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita dalami itu akan membuat kita selalu cerah dan kuat dan dihiburkan. Karena hal-hal yang di dunia ini itu hanya sementara yang membuat kita berpikir akan apa yang kita inginkan. Dan kita lihat hal yang kedua adalah tebarkan jalan ke tempat yang paling dalam. Apa yang mau kita tebarkan? Di sini saya buat penganalisan adalah yang pertama adalah tebarkan jala ucapan syukur kita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian yang syukur kepadanya dan pujilah namanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, masalah boleh terjadi, badai boleh terjadi, tapi jangan lupa mengucap syukur. Amin. Dan tebarkan itu kepada orang yang lain. Ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus ekspresikan kepada orang lain. Coba lihat kiri kanannya dengan senyum. Bagaimana orang menerimanya? Pasti senang. Amin. Tapi coba kalau kita melihat orang teman kita dengan sedih dan menangis, teman kita menjadi tertekan, merasa bersalah. Apakah yang saya lakukan? Apakah yang harus saya lakukan terhadap dirimu? Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan yang selanjutnya kita lihat, kita harus menebarkan jala ataupun menebarkan sukacita itu tadi. Yang kedua adalah menebarkan perkataan iman di hadiratnya karena kita percaya kepada firman Tuhan. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab ini aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di masa kondisi yang mungkin menurut dunia tadi ramalkan gelap, dan menurut dunia ramalkan adalah satu krisis yang besar, tetapi kekristenan jangan sampai berhenti berkata-kata iman. Amin. Supaya apa? Supaya orang lain diselamatkan,
supaya orang lain dikuatkan, supaya orang lain dihiburkan lewat perkataan iman, karena roh yang ada dalam diri kita memberikan iman yang luar biasa. Makanya perkataan kita itu mulai dijaga, perkataan kita itu mulai dipelajari. Kata-kata yang beriman itu akan membuat orang di sekitar kita selamat, membuat orang di sekitar kita itu dikuatkan, dihiburkan. Hindari perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, yang sia-sia, yang buat di sekitar kita malah menjadi tak berdaya. Dan mungkin mereka melihat Tuhan semakin jauh lewat orang-orang sekitar yang tidak bisa menjadi mitra dalam Kristus. Jadi tebarkanlah perkataan iman, jangan kata-kata keluh kesah. Keluh kesah itu bagian orang-orang yang tidak beriman. Yang selanjutnya kita lihat adalah tebarkan jala kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 8 sampai 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah, maka ia akan mengerjakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dia sambil berpaling kepada orang banyak itu mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kesetiaan kita, ketaatan kita dibuktikan karena kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Yang terakhir saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada satu kisah di mana Ishak waktu di Gerar, dia harusnya meninggalkan Gerar untuk pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan lewat malaikat memerintahkan, jangan engkau pergi ke Mesir. Karena Mesir itu gambaran tentang dunia. Kadang-kadang kita waktu menghadapi satu situasi sering sekali berpikir kita dengan cara yang singkat, dengan yang simple. Ada orang-orang yang mau mendukung kita dengan catatan, kita harus meninggalkan iman, kita harus meninggalkan gereja, kita harus meninggalkan kekristenan. Banyak lingkungan kita, tidak sedikit orang-orang yang sudah punya nama popularitas. Oleh karena ada tawaran dunia supaya dia menghadapi satu kejayaan, dia lakukan itu. Tapi kita lihat bagaimana Ishak menghadapinya. Kalau kita lihat ayat ini sangat banyak saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6 itu menceritakan di mana Ishak dan seluruh Israel pada saat itu mengalami namanya peristiwa krisis kelaparan yang luar biasa. Sehingga hanya pilihan adalah mereka harus kembali ataupun pergi ke Mesir supaya ada pertahanan hidup. Tetapi ada malaikat firman Tuhan berkata di dalam ayat 12 pasal 26 tadi, Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13 dikatakan, maka timbullah kelaparan. Ayat 26 sampai ayat yang ke 25 26 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca karena ayat ini sangat banyak supaya kita memahami cerita yang lebih komplit. Yang jelas intinya di situ adalah di mana ada satu kejadian seperti yang kita alami saat ini. Dunia sedang meramalkan ada satu krisis besar, bahkan krisis global terjadi di dunia yang sudah meramalkan dunia gelap dalam perekonomian. Tetapi pada saat itu kalau firman ini hari ini berfirman dikatakan, tetaplah pegang janji Tuhan, amin. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Sama seperti Gerar, pilihannya harus kembali ke Mesir berbicara tentang dunia untuk mendapatkan bantuan. Tapi dikatakan tetaplah di Gerar, saya akan memberkati engkau, saya akan menyertai engkau. Di saat Ishak mengambil keputusan itu, di saat Ishak mengambil prinsip itu menjadi satu ketetapan yang benar-benar diterima dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi saudara. Bahkan di tengah-tengah krisis dia menabur, dan juga di masa yang sama dia juga menuai berkat-berkat yang luar biasa. Katakan amin. Sering sekali menjadi banyak alasan kekristenan tidak bisa menjadi saluran berkat karena situasi krisis. No.
Firman Tuhan berkata tidak akan mempengaruhi. Mungkin kalau besar kecilnya mungkin pengaruh. Tetapi kalau dalam prinsip menabur seperti Ishak, di masa krisis itu dia tetap menabur, melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Dan saatnya dia menuai juga. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sering sekali dunia membuat kita untuk berhenti menjadi saluran berkat. Karena lewat situasi dunia, perekonomian dan lain sebagainya, pekerjaan dan lain usaha segala macam yang diprediksikan menjadi sesuatu masalah bagi kita. Sehingga kita mulai berkata berhenti untuk menjadi saluran berkat. Saya katakan no, jangan. Itu hanya siasat iblis supaya berkat kita benar-benar berhenti. Tapi kalau kita tetap menabur dan menabur menjadi saluran berkat bahkan di tengah krisis sekalipun, percayalah berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan. Para pelayan bisa mengambil bagiannya, kita akan mengakhiri firman ini supaya kita mendapatkan berkat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di beberapa tahun yang lalu saudara, saya punya komunitas di sekolah Alkitab, baik di beberapa sekolah kitab, dan pada saat itu ada banyak kejadian di dalam 1 bulan itu meninggal teman-teman pendeta yang masih muda. Lalu kita harus memberikan korban kasih. Saudara kasih, padahal pada saat itu berbicara finansial itu sangat-sangat memprihatinkan. Tapi apa yang terjadi? Tetap. Bahkan di dalam seminggu saudara, itu ada hampir lebih dari 5 orang. Dalam sebulan hampir ada lebih dari puluhan orang. Dan itu tetap harus menabur dan menabur. Ya mungkin orang istri kok kamu tetap memberi, padahal kita lihat dong, kita sendiri aja mengalami kesusahan. Tapi saya lihat ada orang yang benar-benar mereka membutuhkannya. Dan puji Tuhan, waktu saya melakukan itu saya tidak menjadi lebih parah keadaan saya setelah saya memberikan menabur itu. Ini adalah merupakan satu rahasia yang besar. Dunia bisa tergoncang, apapun bisa membawa kita kepada suasana krisis, tapi jangan pernah berhenti menjadi saluran berkat. Amin. Jangan pernah berhenti menjadi saluran berkat bagi sesamamu, teman dan sahabat. Apapun kebaikan apa yang mau kita lakukan, lakukanlah itu, karena Tuhan sedang melakukan janjinya. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita imani firman Tuhan ini. Mungkin dunia bisa bergejolak, badai terjadi, dunia berubah. Tetapi percayalah penyertaan Tuhan. Seperti kepada Ishak, malaikat Tuhan berkata, jangan tinggalkan Gerar. Karena engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan tetap dipelihara Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan kekristenan, walaupun berat situasi keadaan apa yang kamu hadapi. Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan pasti memberkatimu. Haleluya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Mari jemaat yang sudah bangkit berdiri. Kasih-Mu setia di dalam hidup. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu memberkati kami. Amin. Lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Amin, haleluya. Kau menolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharap, ku percaya. Setia di dalam hidupku, ku percaya anugerah
anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku percaya. Janji-Mu yang tetapi, Amin, haleluya. kasih-Mu Setia di dalam hidup, ku percaya, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang sedang memasuki dimensi yang baru. Supaya kami tetap bertahan dan menjadi pemenang Tuhan. Yang kami harus lakukan, kami harus masuk dan bertolak lebih dalam lagi kepada isi firman-Mu. Kami harus masuk kepada firman-Mu dan hidup dalam firman-Mu Tuhan. Maka kami akan tetap segar, kami akan tetap kuat, dan kami akan tetap berbuah-buah yang baik Tuhan. Dan kami akan menjadi sumber sukacita itu. Kami akan tetap menjadi saluran-saluran berkat. Bahkan kami akan tetap menyebarkan sukacita itu, menyebarkan kata-kata iman, menyebarkan ucapan syukur menjadi jala kami untuk membawa banyak orang diselamatkan, membawa orang dikuatkan. Mari Roh Kudus berkati iman kami, berkati kesetiaan kami, berkati ketaatan kami seperti Ishak. Walaupun saat itu dunia mengalami kelaparan, ada krisis, tetapi dia tidak pergi mengandalkan dunia, tidak pergi ke Mesir. Dia tetap beriman di Gerar. Dia tetap melakukan apa yang dia harus lakukan sebagai orang beriman kepada Tuhan. Dan dia tetap menabur. Dan Tuhan memberkati dengan sukacita yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, iman kami akan tetap pilihan terakhir bagi kami. Untuk kami tetap memilih Yesus sebagai Tuhan, kekuatan, andalan kami, dan sukacita kami Tuhan. Sampai kelak kedatangan-Mu kali yang kedua kalinya, maka kebahagiaan besar itu menjadi bagian kami sebagai anak-anak pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sangat bersyukur menerima kasih karunia itu. Kami sangat berterima kasih menerima janji sukacita itu Tuhan. Sehingga kami dikuatkan. Keluarga kami akan dipulihkan. Iman kami akan dicerahkan Tuhan. Dan kami akan menjadi pemenang. Menjadi saluran berkat. Menghasilkan buah-buah yang baik. Dimanapun kami berada, menjadi alat-Mu. Membawa banyak sukacita, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami. Ini menjadi iman kami. Ini menjadi doa kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya.